Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Melinda Utari dengan NIM 1910118220004 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas dan Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kekongruenan bangun datar. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang biasa disebut dengan KD, kemudian ada indikator, kemudian dilanjutkan dengan tujuan, baru kita masuk ke materi, di mana di dalam materi saya akan mencantumkan contoh soal, dan di akhir materi saya akan menyertakan sebuah rangkuman, dan terakhir ada daftar pustaka. Baik, untuk yang pertama yaitu kompetensi dasar atau KD. Di sini ada kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian untuk kompetensi keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa disebutkan IPK akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan kekongruenan bangun datar, kedua menentukan kekongruenan bangun datar, ketiga menganalisis kekongruenan bangun datar, keempat menunjukkan bangun datar yang kongruen, dan yang kelima mengerjakan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan pada bangun datar. Untuk tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Dengan berdiskusi dengan teman kelompok dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan kekongruenan bangun datar dengan tepat. Kedua, dengan berdiskusi dengan teman kelompok dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan kekongruenan bangun datar dengan tepat. Ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, dan mengomunikasikan, peserta didik dapat menganalisis kekongruenan bangun datar dengan tepat. Keempat, diberikan beberapa bangun datar, peserta didik dapat menunjukkan bangun datar yang kongruen dengan tepat. Dan yang terakhir, diberikan gambar bangun datar, peserta didik dapat mengerjakan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan bangun datar dengan tepat. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Kalian bisa lihat pada gambar yang A, itu merupakan dua gambar mobil yang kongruen. Kemudian pada gambar yang B, itu merupakan dua gambar mobil yang tidak kongruen. Dan gambar yang C itu merupakan dua gambar kursi yang kongruen, dan gambar yang D merupakan dua gambar kursi yang tidak kongruen. Untuk gambar berikutnya, di situ terdapat figura dengan lukisan ukuran 40 cm x 60. Dan di gambar kedua itu ada figura lukisan dengan ukuran 40 cm x 60, di mana
figura tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka disebut dengan figura yang kongruen. Meski gambarnya berbeda tapi bentuk dan ukurannya sama, maka dapat disimpulkan dua benda tersebut merupakan benda yang kongruen. Kemudian untuk gambar yang C, itu figuranya berukuran 40 x 30 cm, sedangkan figura yang D itu berukuran 40 x 80 cm. Maka dapat kita simpulkan bahwa gambar tersebut, maksudnya dua benda tersebut merupakan dua benda yang tidak kongruen karena memiliki ukuran yang berbeda. Kemudian selanjutnya untuk gambar yang A itu ada dua persegi panjang yang kongruen. Kenapa? Karena memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Kemudian untuk gambar yang B itu ada dua persegi yang kongruen. Kenapa? Karena memiliki ukuran yang sama yaitu sepanjang 3 cm dan memiliki bentuk yang sama. Kemudian untuk gambar yang C itu adalah 3 bintang yang kongruen. Kenapa? Karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan pada gambar yang D itu adalah 3 buah tabung yang kongruen. Kenapa? Karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, meskipun letaknya itu ada yang berdiri, miring, ataupun rebahan gitu. Nah, kemudian untuk gambar yang A, di situ ada dua persegi panjang yang tidak kongruen. Kenapa? Karena memiliki ukuran yang berbeda meskipun sama-sama segi 4. Tapi yang satunya itu persegi dan yang satu itu persegi panjang. Kemudian untuk gambar yang B, itu terdapat dua segi 4 yang tidak kongruen. Kenapa? Karena pada segambar di sebelah kiri itu adalah persegi, sedangkan di sebelah kanan itu adalah belah ketupat, meskipun panjangnya sama-sama 3 cm, tapi bentuknya berbeda. Kemudian untuk gambar yang C, itu adalah dua bintang yang tidak kongruen. Kenapa? Karena ukurannya itu berbeda, meskipun bentuknya sama. Dan gambar yang D, itu adalah dua tabung yang tidak kongruen. Karena ukuran dari tabung tersebut berbeda, meskipun bentuknya sama. Nah, sekarang kita masuk ke materi syarat dua bangun yang disebut dengan kongruen, yaitu dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Kemudian, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian selanjutnya, untuk sudut-sudut yang bersesuaian, untuk sudut A itu bersesuaian dengan sudut J, di mana besar sudut A sama dengan besar sudut J. Kemudian, sudut B itu bersesuaian dengan sudut K, di mana besar sudut B itu sama dengan besar sudut K. Kemudian, untuk sudut C itu bersesuaian dengan sudut L, di mana besar sudut C itu sama dengan besar sudut L. Dan terakhir, untuk sudut D itu bersesuaian dengan sudut M, di mana besar sudut D itu sama dengan besar sudut M. Kemudian untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk sisi AB itu bersesuaian dengan sisi JK, di mana panjang AB sama dengan panjang JK. Kemudian untuk panjang sisi BC itu sama dengan sisi KL, atau maksudnya bersesuaian dengan sisi KL, di mana panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi KL. Kemudian untuk sisi CD itu bersesuaian dengan sisi LM,
di mana panjang sisi CD itu sama dengan panjang sisi LM. Kemudian yang terakhir, untuk sisi DA itu bersesuaian dengan sisi MJ, di mana panjang sisi DA itu sama dengan panjang sisi MJ. Kemudian selanjutnya, jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM itu kongruen, yang biasanya dinotasikan dengan tanda sama dengan, kemudian di atasnya itu ada garis yang melengkung. Dan jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM itu tidak kongruen, yang dinotasikan dengan biasanya itu dikasih garis miring pada tanda kongruen tersebut. Kemudian di sini ada sedikit catatan, yaitu ketika menyatakan dua bangun yang kongruen sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, salah satu contohnya itu seperti misalkan ya, pada A, B, C, D itu kongruen dengan JKLMJ. Maksudnya JKLM. Atau untuk bangun B, A, D, C misalkan itu kongruen dengan KJML. Atau lagi untuk bangun C, D, A, B itu kongruen dengan LMJK. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah tersebut saling kongruen. Maka sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sisi-sisi yang bersesuaian itu AB bersesuaian dengan WX, kemudian BC bersesuaian dengan XY, CD bersesuaian dengan YZ, dan DA bersesuaian dengan JW. Dan untuk sudut-sudut yang bersesuaian itu untuk sudut A bersesuaian dengan sudut W, sudut B bersesuaian dengan sudut X, sudut C bersesuaian dengan sudut Y, dan sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Di sini adalah contoh untuk menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Di situ pertanyaannya, manakah persegi di atas yang kongruen? Maka jelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk syarat kekongruenan itu ada dua, yaitu sudutnya saling bersesuaian dan panjang sisinya saling bersesuaian. Untuk sudut yang bersesuaian, kalian bisa lihat di sini. Untuk ketiga bangun tersebut, bangun A, B, C itu memiliki sudut yang bersesuaian semua. Kenapa? Karena semua bangun tersebut adalah bangun segi 4 atau persegi, di mana besar sudut mereka itu sama besar. Kemudian syarat yang kedua itu adalah panjang sisinya harus sama. Kalian bisa bandingkan antara bangun A dengan bangun B. Bangun A memiliki panjang 8 cm, sedangkan bangun B memiliki panjang 9 cm. Apakah itu bisa disebut dengan kongruen? Menurut syarat kekongruenan, panjang sisinya harus sama. Maka bangun A dengan B itu tidak kongruen. Sekarang kalian perhatikan bangun B dengan C. Bangun B memiliki panjang 9 cm dan bangun C memiliki panjang sisi 8 cm. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangun B dan C itu tidak kongruen. Kemudian, untuk bangun A dan C, bangun A memiliki panjang sisi 8 cm dan bangun C memiliki panjang sisi yaitu 8 cm. Maka, sesuai dengan syarat kekongruenan, panjang sisinya harus sesuai atau sama. Maka, persegi yang kongruen yaitu
persegi A dengan persegi C. Jadi itu adalah penjelasan terkait soal tersebut, di mana untuk contoh terkait mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Baik, kita masuk ke contoh ketiga. Dengan soal, perhatikan pada gambar berikut, di mana jika panjang sisi AB adalah 40 cm, panjang BC adalah 20 cm, panjang RS adalah 16 cm, dan PS adalah 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu jika besar sudut M sama dengan 60 derajat, dan besar sudut B adalah 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Itu adalah contoh untuk menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Baik, untuk penyelesaiannya, untuk soal 3A, yaitu kita harus menentukan diketahuinya dulu, yaitu pada bangun ABCD itu kongruen dengan bangun PQRS. Berarti sesuai dengan syarat kekongruenan, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Maka untuk penyelesaian yang A, kita itu harus menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Maka untuk menentukan panjang sisi tersebut, kita terlebih dahulu harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu untuk sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ, di mana panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi PQ. Kemudian untuk sisi BC itu bersesuaian dengan sisi QR, di mana panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi QR. Kemudian untuk sisi DC itu bersesuaian dengan sisi SR, di mana untuk panjang sisi DC itu sama dengan panjang sisi SR. Dan yang terakhir, untuk sisi AD itu bersesuaian dengan sisi PS, di mana untuk panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PS. Nah, itu merupakan cara menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Maka dengan demikian, misalkan diketahui itu AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan BC sama dengan 20 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS adalah 15 cm, maka dari sisi-sisi yang telah kita tentukan tadi yang telah bersesuaian, maka AD sama dengan PS, sehingga panjang AD itu sama dengan panjang PS, yaitu 15 cm. Kemudian panjang sisi DC sama dengan panjang sisi SR, maka panjang sisi DC adalah 16 cm. Kemudian panjang sisi QR sama dengan panjang sisi BC, maka panjang sisi QR itu adalah 20 cm. Kemudian panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi AB, maka panjang sisi PQ itu sama dengan 40 cm. Kemudian untuk menentukan soal 3B, itu sebelum kita menentukan besar sudut R dan besar sudut S, kita terlebih dahulu juga harus menentukan sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu besar sudut, di mana sudut A bersesuaian dengan sudut B, sehingga besar sudut A itu sama dengan sudut B, maksudnya sudut P. Kemudian untuk sudut B itu bersesuaian dengan sudut Q, maka besar sudut B itu sama dengan besar sudut Q. Kemudian untuk sudut C itu bersesuaian dengan sudut R, di mana besar sudut C sama dengan besar sudut R. Kemudian untuk sudut D itu bersesuaian dengan sudut S, di mana besar sudut D itu sama dengan besar sudut S. Jadi itu merupakan cara untuk menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Dengan demikian, misalkan diketahui besar sudut A adalah 60 derajat,
dan besar sudut B adalah 40 derajat, maka besar sudut P itu sama dengan besar sudut A dari dari sudut-sudut yang telah kita sesuaikan tadi, maka didapatkan besar sudut P itu adalah 60 derajat. Kemudian kita cari lagi besar sudut Q sama dengan besar sudut B, maka didapatkan besar sudut Q itu adalah 40 derajat. Untuk mencari besar sudut R, kita lihat dari situ sudut R itu segaris dengan sudut Q, dimana seperti yang kita ketahui besar sudut R ditambah besar sudut Q itu adalah 180 cm. Maka kedua sisinya kita kurangi dengan besar sudut Q, maka didapatkan besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut Q, maka besar sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut Q yaitu 40 derajat, maka didapatkan 180 derajat dikurang 40 derajat adalah 140. Dan selanjutnya untuk menentukan besar sudut S, di mana sudut S ini segaris dengan sudut P. Seperti yang kita ketahui, besar sudut S ditambah besar sudut P itu adalah 180, atau besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut P. Karena besar sudut P adalah 60 derajat, maka besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Maka diperoleh besar sudut R adalah 140 dan besar sudut S adalah 120. Nah, sekarang kita menuju ke rangkuman, di mana rangkuman dari materi hari ini yaitu pada bangun ABCD yang kongruen dengan EFG itu disimbolkan dengan garis sama dengan tanda di atas, tanda melengkung, dan dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama itu disebut dengan kongruen. Dengan dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Terakhir, bagi penutup adalah daftar pustaka, jadi saya mengambil materi ini di buku Matematika Kurikulum 2013 untuk SMP atau MTS kelas 9, halaman 199 sampai 261. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbank dari Kemendikbud edisi revisi 2018. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.